Shalom. Selamat pagi, sahabat Tuhan Yesus. Mari kita memulai saat teduh pagi ini dengan mohon kehadirannya di dalam Zoom pada pagi ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, ya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas pagi baru yang Kau sediakan untuk kami. Terima kasih atas matahari yang masih bersinar pada hari ini. Terima kasih kami masih diizinkan menghirup udara segar pada pagi ini. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk mulai hari di mana kami telah kemarin yang lalu melakukan kesalahan. Terima kasih kami diberikan kekuatan untuk mampu hadir pada saat teduh pagi ini. Jamahlah setiap hati kami yang hadir, sehingga kami dapat merasakan kehadiran-Mu dalam pujian dan penyembahan, dan juga renungan yang akan dibawakan oleh anak-anak-Mu yang terkasih. Berilah roh hikmat kepada kami semua, sehingga dapat memimpin kami dalam pujian dan penyembahan, dan dapat menyampaikan pesan-pesan yang engkau sampaikan sendiri ke dalam hati kami. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, kita kembali berkumpul pagi hari ini. Kita bersyukur untuk rahmat kasih setianya dalam kehidupan kita. Kita boleh kembali bersama-sama hadir, untuk kita boleh memuji dan memuliakan namanya sebelum kita beraktivitas, dan nantinya juga akan mendengarkan firman-Nya. Seperti dalam firman-Nya dalam Amsal 4 ayat 12, bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Mari Bapak, Ibu, sahabat terkasih, kita mau terus berjalan bersama Tuhan. Kita mau katakan dalam hidup kita, bahwa bila Tuhan tidak beserta kita, kita tidak akan mampu berjalan sendiri. Kita mohon pimpinan Tuhan pada pagi hari ini, agar Tuhan sendiri yang memimpin langkah hidup kita dengan kasih karunia-Nya. Mari sahabat terkasih, kita mau nyatakan pujian ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mampu berjalan. Ku tak mau berjalan tanpa engkau Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita boleh memuji namanya. Kita mau rasakan hadiratnya hadir pada pagi hari ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu,
dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak bersama, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami perlu Engkau di dalam setiap jalan kami untuk menyatakan kemuliaan Engkau di dalam hidup kami. Pimpin langkah kami selalu Tuhan dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau katakan bahwa biarlah sinar kemuliaan Bapa selalu menerangi hidup kita. Seperti firman-Nya dalam Bilangan 6 ayat 25 sampai 26. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saat ini Bapak Ibu sahabat yang terkasih dalam Kristus, kita mau merasakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau nyatakan pujian ini, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling kami. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Bapa yang menerangi hidup kami, agar kami boleh tetap berjalan bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku
rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahan memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau
Mari kita hening di hadapan Tuhan, dengarkan suara-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Engkau menjamah setiap di antara kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Pakailah, urapilah anak-Mu, Lina. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Bacaan dari nubuat Yunus. Yunus sangat kesal hatinya dan marah-marah karena Tuhan mengasihi kota Niniwe. Maka berdoalah ia kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, yang menyesali malapetaka yang hendak didatangkannya. Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis. Maka sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi Tuhan bersabda, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar dari kota Niniwe dan tinggal di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak yang menaungi kepala Yunus, agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah pula, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Ia berkata, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi Tuhan bersabda kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawab Yunus, selayaknya lah aku marah sampai mati. Tuhan lalu bersabda, engkau sayang pada pohon jarak itu, padahal tidak sedikit pun engkau berjerih payah, dan tidak pula engkau mau menumbuhkannya. Pohon itu tumbuh dalam satu malam, dan binasa pula dalam satu malam. Nah, mana mungkin aku tidak sayang akan kota Niniwe yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, dengan ternaknya yang begitu banyak. Padahal mereka itu tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita hening sejenak.
Ya Aba Bapa, terima kasih atas kisah ini yang akan mengajarkan kami tentang isi hati-Mu. Jamahlah setiap hati yang saat ini ingin mengerti apa yang akan Engkau sampaikan sendiri ke dalam hati kami masing-masing. Berkatilah dan pakailah hamba-Mu yang tidak ada artinya ini untuk dapat menyampaikan pesan-pesan-Mu dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Yunus adalah orang Israel, dan Niniwe adalah kota yang sangat besar, yang terdiri dari 120.000 nyawa, yang belum dapat membedakan apa yang baik dan apa yang jahat, dan yang menjadi musuh bebuyutan dari bangsa Israel. Pada mulanya, mereka tidak mengenal Allah, maka Allah merancangkan malapetaka karena tingkah laku mereka yang jahat. Tapi Tuhan berbelas kasih kepada setiap pribadi ciptaannya, hingga Tuhan mengutus Yunus untuk memberi kesempatan kepada penduduk Niniwe untuk bertobat dan mengenal Allah. Dalam kisah Yunus ini, Tuhan ingin menyampaikan bahwa betapa berharganya setiap nyawa yang diizinkan Tuhan untuk hidup, dan Tuhan ingin memakai siapa saja untuk melakukan pekerjaannya. Poin yang saya dapatkan adalah Tuhan tidak membatasi hanya kepada orang yang mengenal Allah saja yang akan diselamatkannya, karena semua adalah anak-anak ciptaannya dan kesayangannya, dan setiap pribadi berharga di matanya. Di kisah ini terbukti bahwa penduduk Niniwe tidak mengenal Allah, tapi Allah berkenan menyelamatkan jiwa mereka dengan mengutus hambanya Yunus untuk mewartakan pertobatan. Dan akhirnya mereka bertobat dan berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Dapat kita lihat di Yunus 3 ayat 4-5. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari seperjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Pertobatan Niniwe yang diiringi dengan tindakan puasa dan mengenakan kain kabung, dan mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat kepada yang baik, adalah bentuk pertobatan Niniwe yang diinginkan Allah. Karena bukan saja pertobatan yang hanya dengan perkataan saja, tapi mereka memperlihatkannya dalam tindakan mereka. Dan hal ini menggerakkan belas kasihan Allah, dan berkenan kepada bangsa Niniwe. Karena Allah melihat mereka sungguh-sungguh bertobat. Dan Tuhan lebih mengetahui hati kita, melebihi kita mengetahui isi hati kita sendiri. Dapat dilihat dari Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Kemudian poin lainnya, Tuhan ingin memakai siapa saja yang Dia percaya mampu dan mau menjadi pekerjanya, walaupun kita terkadang tidak langsung menjawab panggilannya. Dengan kata lain, kita seringkali bernegosiasi dengan Allah, bahkan lari dari panggilan kita. Dalam hal ini, Allah menginginkan kita yang dipilihnya mau mewartakan kabar keselamatan agar dapat menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Dalam kisah ini, Yunus yang diutus oleh Allah lari dari panggilannya, hingga diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam perut ikan, dan Yunus menginginkan Tuhan mengambil saja nyawanya daripada dia harus melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Yunus berpikir bahwa penduduk Niniwe tidak layak diselamatkan, dan Yunus menginginkan Tuhan menghukum bangsa itu. Lalu buat apa Yunus memberitahukan kepada penduduk Niniwe itu untuk bertobat? Tanpa disadari, Yunus menjadi iri hati atas belas kasih Tuhan kepada mereka.
karena hanya mementingkan kepentingan bangsanya saja dan tidak memandang dari apa yang Tuhan pikirkan dan yang menjadi kehendaknya. Ini adalah gambaran kita, terutama saya. Di saat kita tidak lagi ingin menyelamatkan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, karena kita merasa mereka menjadi seperti musuh yang tidak perlu diselamatkan. Karena mereka tidak kunjung bertobat sesuai dengan maunya kita dan waktunya kita. Dan akhirnya kita ingin menyerah dan lari dari panggilan yang Tuhan inginkan. Kita merasa tidak sanggup lagi melakukan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Di sini kita sudah menjadi seperti Tuhan. Kita merasa, sudahlah, orangnya juga tidak mau kunjung bertobat. Dan malahan kita dijadikan sebagai musuh. Dengan iman yang seperti itu, maka kita meminta Tuhan melakukan hal yang sama seperti yang kita inginkan. Dan tidak ingin lagi melakukan pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan seisi rumah kita. Saya disadarkan dalam kisah ini, Tuhan tidak melihat apakah dia orang yang mengenalnya atau tidak. Tuhan menginginkan semua anak-anaknya dapat diselamatkan. Dan Tuhan ingin memakai kita untuk melakukan pekerjaannya. Tuhan ingin kita yang telah lebih dulu merasakan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, untuk membantu seisi rumah kita, untuk juga dapat mengalami kasih-Nya, dengan menjadi saksinya dalam hidup kita sehari-hari. Dan ini juga menyadarkan saya bahwa memberitakan Injil, yaitu kabar sukacita keselamatan, tidak harus dengan memaksa mereka dan meminta mereka untuk berdoa atau pergi ke gereja bersama-sama seperti orang-orang fasik yang hanya mengatakan peraturan-peraturan yang ada di hukum Taurat, tapi tidak memperlihatkannya di dalam perbuatannya. Dan Tuhan akan melengkapi semuanya dan akan indah pada waktunya. Padahal Tuhan menginginkan saya dan sahabat sekalian untuk mau menjadi saksi hidup melalui perubahan hidup kita dan buah-buah pertobatan yang terlihat di dalam diri kita, sehingga dapat menginspirasi dan menyelamatkan banyak jiwa, walaupun itu tidak mudah. Satu hal saya diingatkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jika kita mempunyai iman kepada Tuhan dan mengasihinya dengan setulus hati kita, maka Tuhan akan meletakkan hatinya ke dalam hati kita. Dan kita pun juga akan menginginkan orang-orang di sekitar kita diselamatkan, seperti yang dikehendaki Tuhan. Dan tidak lagi memandang bahwa orang itu tidak layak diselamatkan. Yang menjadi renungan untuk kita adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya dengan setulus hati? Ataukah iman kita kepadanya masih di permukaan saja, sehingga hanya ingin dilihat orang suci dan tidak selaras dengan perbuatan kita? Saya mempunyai teman yang ingin sekali mempertobatkan temannya dan mengatakan bahwa kita harus aktif untuk mewartakan Injil dan mempertobatkan orang. Tapi saya melihat pewartaannya tentang pertobatan tidak diiringi dengan perbuatannya dan masih belum selesai dengan dirinya, dan mengatakan bahwa tidak masalah jika kita dibenci orang lain karena keinginannya untuk mempertobatkan orang lain. Menurut saya, bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Bukan hanya dengan mengirimkan firman Tuhan di status WhatsApp setiap hari, tapi tidak memperlihatkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita telah melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga dilihat oleh orang lain bahwa kita tidaklah hanya sebagai sales yang tidak lagi peduli dengan after sale service-nya. Itu adalah teguran untuk saya
dan juga yang menjadi perjuangan saya sampai saat ini. Catatan yang harus kita ingat dari kisah ini adalah di Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan misi yang harus kita selesaikan dalam hidup kita. Dia tahu apa yang terjadi dulu, sekarang, dan sampai akhir zaman. Dia tahu yang terbaik untuk kita dan akan mengirimkan orang-orang yang akan selalu mengingatkan kita dan mempertobatkan kita. Dia juga Allah yang berbelas kasih dan tidak pernah membeda-bedakan orang berdasarkan kejahatannya. Tapi Dia selalu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat, kembali ke jalannya, dan menginginkan anak-anaknya tinggal bersamanya nanti di Taman Firdaus. Ayat penutup di Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Maka taat dan percaya saja kepadanya, dan jangan pernah meragukannya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup saat teduh kita pada pagi hari ini dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada pagi hari ini. Berilah kami rahmat pertobatan yang sejati, agar kami sungguh-sungguh menyesali dosa-dosa kami, dan kami sungguh berbalik kepadamu. Mampukan kami untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, sehingga kami boleh membawa jiwa-jiwa kepadamu. Kami boleh mempertobatkan orang-orang di sekitar kami melalui sikap dan perbuatan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi pewarta sabda-Mu melalui perbuatan kami. Berkatilah Pak Paulus dan Bu Vila, serta pelayan-pelayan-Mu. Biarlah kami sehari semakin hari, kami boleh semakin membawa jiwa-jiwa kepadamu melalui teladan hidup kami. Kami juga mau serahkan kegiatan kami pada hari ini, pertemuan PH-Sel. Biarlah Engkau memberkati setiap pertemuan kami, sehingga di dalam setiap pertemuan kami pun, kami boleh menjadi pewarta sabda-Mu, sehingga semakin banyak jiwa yang dipertobatkan dan mengalami kasih-Mu. Berkati setiap peralatan yang akan kami pakai, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, dan juga niat-niat jahat sesama. Biarlah kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami juga akan memulai aktivitas kami hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam diri kami masing-masing, sehingga Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami, menuntun setiap langkah hidup kami hari ini, sehingga segala sesuatu yang kami ucapkan, kami lakukan, dan kami perbuat hari ini, sungguh-sungguh hanya untuk keluhuran dan kemuliaan nama-Mu. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami, dan seluruh jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas pemunian hati dan peserta saat teduh pada pagi hari ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus,
kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. 1, 2, 3. Satu lagi ya, 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pagi.